adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. KPK membuka pernyataan secara terbuka, membuka pernyataan secara terbuka kepada publik. Barang siapa yang ingin membantu KPK menangkap Harun Masiku dipersilahkan. Wis, ini kayak zaman dulu, zaman koboi ya. Wanted. Dapat berapa? Iya. $1.000. Cuman ini beda kan? Oh, beda. Kalau di luar negeri mungkin mendapat imbalan, Iya. dibayar berapa? Kalau di sini di KPK biaya sendiri. Oh, gitu. Oh, proses pencarinya kalau mau ikutan nyari silahkan, tapi dengan biaya sendiri. Iya. Ya kalau nanti sudah tertangkap nggak ada cerita dapat hadiah, nggak ada ya. Kacau nih. Dan ini direspon akhirnya oleh para mantan pegawai KPK. Oke. Di antaranya Harun Al-Rashid, ya kan, yang distempel sebagai Raja OTT. Wah, Iya. karena beberapa kali berhasil ya kan ingat kita, ya. menangkap OTT. Nah, Harun Al-Rashid ini siap membantu KPK untuk menangkap Harun Masiku. Nah, dia bilang bungkus. Wah, tapi dengan syarat. Oke, ada salah. Dengan syarat kalau nggak salah dulu itu ada tes wawancara kebangsaan TWK. ya. TWK ya, terus akhirnya muncul SK 652 atau apa, ya akhirnya ya syaratnya cabut itu SK itu. Baru dibantu gitu loh. Ini sih apa ya? Ini sih namanya seperti yang mencemooh ini. Lo mau gua bantu, yuk batalin dulu itu SK. Iya. Ya nggak mungkin lah. KPK Firly Bahuri nggak mungkin mau menurunkan derajatnya setajam itu hanya untuk menangkap Harun Masiku. Nah, karena itu dia. karena persoalannya sebetulnya kan kalau kita mencermati diskusi yang terjadi di antara orang-orang KPK, di antara orang-orang mantan pegawai KPK yang disingkirkan, itu kan sudah terbaca. Harun Masiku itu sudah terdeteksi, sudah ada lokasinya, tinggal tangkap aja, tinggal ngambil aja gitu. Cuman kenapa itu tidak dilakukan? Nah, pasti ada hal lain. Iya. Ini ada kaitannya dengan Apa tuh? novel Baswedan. Oke, iya, kan, gimana tuh, Kang? yang dia akhirnya menceritakan Merespon itu juga. juga Oke. gitu. Karena kan KPK katanya ya udah lapor di mana keberadaan Kalau si tahu. Harun Masiku kalau tahu gitu loh. Nah, akhirnya novel Baswedan juga karena mungkin dicecar pertanyaan oleh Oke. media, Iya. nah, dia menjelaskan, membuka lah kenapa dulu Harun Masiku nggak langsung ditangkap saja. Iya, Ya. benar. Karena kan Kenapa katanya tuh? dapat intimidasi lah Oke. gitu loh. Terus dibiarkan saja oleh Ketua KPK Firly Bahuri gitu loh. Akhirnya terbongkar lah seperti itu, Kang. Ya, memang ini kan semakin menunjukkan adanya persoalan besar di tubuh KPK yang konon katanya KPK itu kan komisi independen. Komisi independen. Tapi rupanya dalam perjalanannya nggak bisa independen. Selalu ada desakan dari luar, selalu ada kontrol dari atas. Nah, ini saya kira rahasia umum lah ya. Dan terbukti ini apa yang disampaikan novel Baswedan
bahwa ada tekanan-tekanan dari luar, ada dorongan dari luar yang membuat novel CS itu nggak bisa nangkep gitu. Ya, ya. Ya karena mereka bekerja berdasarkan aturan, ada aturan yang dihambat, ya nggak bisa jalan jadinya gitu. Ya mudah saja lah untuk membandingkannya seperti yang tadi Harun itu sudah dikenal sebagai Raja OTT, dan rekan-rekan Novel Baswedan CS itu adalah orang-orang yang gigih, yang giat dalam melakukan OTT KPK. Justru mereka yang disingkirkan. Artinya KPK hari ini adalah KPK yang tidak ingin melakukan OTT. Itu perspektif rakyat melihat kekisruhan KPK tempo hari. Jadi ketika Firly Bahuri bilang kemarin Harun Masiku sebentar lagi akan kita tangkap, sebentar itu atau sebentar, segera, itu kita masih ingat dulu Kang, kalau kita nonton bioskop itu kan ada segera, Coming soon gitu ya. hari ini, akan datang. besok. Ya, ya. Nah, yang akan datang dengan segera itu adalah yang tidak jelas. Yang jelas itu hari ini, besok jelas, berarti setelah hari ini. Tapi kalau dibilang segera sebentar lagi, nggak ada batas waktunya, yang nggak jelas. Apakah sejam lagi, apakah sehari lagi, seminggu, sebulan, setahun, gimana? Ya. Ini kan menandakan bahwa persoalan Harun Masiku bukan persoalan sekedar kasus KKN, tapi ada unsur politik yang begitu kental, ada beberapa kartu truf di situ gitu. Kalau terbongkar ini akan mengaitkan kemana-mana, bahkan pada para tokoh-tokoh yang saat ini sedang berkuasa. Nah, saya kira di titik itulah kemudian Firly Bahuri pun tidak bisa melakukan sesuatu dengan profesional sebagai seorang KPK gitu. Atau mungkin memang juga ketika Novel Baswedan mengatakan bahwa ya saya tahu keberadaannya dan kemudian ditantang KPK, ya udah laporkan di mana gitu loh. Kenapa belum dilaporkan atau nggak dikasih tahu sama Novel Baswedan? Nanti jangan-jangan kalau saya kasih tahu dibilang nggak ada di sananya. Nah, iya, itulah gitu. Jadi ini apa ya, seperti yang permainan yang terlalu mudah dibaca, maka tentu Novel Baswedan pun mudah melihat skenario itu. Ya nggak mungkin lah sekarang saya laporkan ke KPK ini berdasarkan informasi yang saya terima ada di sini. Anggaplah ya ini pikiran versi buruknya. Nanti yang nerima laporannya langsung ngontak Harun Masiku, Run pindah. Kan? Ya gitu seperti Kang Ijal barusan sampaikan. Percuma lah gitu. Yang utama itu kan justru ketiadaan goodwill ini. Jadi kalau mau diperbaiki, goodwillnya dulu dimunculkan, prosesnya lakukan dengan profesional sesuai kaidah-kaidah penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan seterusnya. Saya kira itu akan menjadi mudah gitu. Ini publik juga akhirnya melihat ada banyak kejanggalan ya kan ketika betul. bicara soal seperti ini. Apa iya mungkin KPK tidak bisa atau tidak mampu menangkap Harun Masiku gitu kan? Sementara mantan pegawai KPK melihatnya oh gampang gitu kan. Apalagi dengan alat-alat canggih gitu. Publik juga bisa melihat bahwa ketika adanya desakan dari relawan Jokowi yang segera meminta KPK mengusut putranya Jokowi juga sampai sekarang belum ada. Berarti memang ada kepentingan yang menekan gitu lembaga ini gitu. Sangat kental. Sehingga bahkan mata rakyat pun bisa dengan mudah menyimpulkan ini. Mau selesai tentang Gibran Kaesang, mau selesai tentang keberadaan Harun Masiku, tunggu rezim ini jatuh. Nah, itu rakyat loh yang ngomong, bukan kita. Ini sudah banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Gampang saja gitu mau menyelesaikan rezim dulu ini jatuh baru selesai gitu. Nah, ya jatuh itu artinya tidak berlanjut ke Ganjar Pranowo. Tapi kalau Ganjar Pranowo yang nanti terpilih, ya ini tentu take and give-nya ini yang diamankan. Kepentingan-kepentingan yang ada di pihak mereka gitu. Sangat kuat ya kesananya. Ya sangat mudah untuk membaca itu karena Pak Jokowi kan tentu setiap orang yang selesai memimpin dia ingin menuntaskan ujung kehidupannya pasca mereka menjabat dalam kehidupan yang tenang, dalam kehidupan yang adem ayem gitu kan. Kalau bisa sih anak-anaknya penerusnya itu lebih hebat dari bapaknya kan gitu. Nasihat bapak terhadap anaknya itu kan begitu. Jadilah lebih hebat dari ayahmu gitu. Itu kan baru bisa terjadi kalau tidak ada yang mengutak-atik. Kan yang mengutak-atik itu belum tentu Pak Jokowinya bersalah. Ya. Kan ketika rezim berganti dan yang penggantinya itu adalah lawan politiknya, kubu yang sebelahnya, maka ini sudah menjadi lazim di mana-mana begitu gitu. Ini rezim yang sebelumnya ini akan diutak-atik gitu. Kalaupun nggak salah, ini kan kita belum berbicara tentang judgement salah atau enggak. Kalaupun nggak salah dikejar, apalagi kalau banyak kesalahan. Udah pasti dikejar terus ya.
Nah, kita tahu, kita juga saya kira harus cukup fair melihat sosok Pak Jokowi secara objektif. Banyak dianggap atau mayoritas melihat Pak Jokowi ini cukup bersih lah gitu ya. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang secara profil dirinya, ya, secara pribadi dianya. Nah, nggak tahu nanti anak-anaknya ini kan yang kemudian disasar oleh relawan Jokowi yang sebelumnya kita bahas. Tapi kalau bicara dalam konteks bagaimana kebijakan itu tidak didasari oleh kondisi dan situasi yang real yang terjadi di rakyat jelata, nah itu lain persoalan. Itu juga bisa diulik, itu juga bisa diusut.